Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi di channel Lutfi Elektronik, tempatnya tutorial servis HP dan laptop. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman semua yang lagi menonton? Semoga kita semua diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini sebenarnya saya kadang masih bingung ya teman-teman, mau tetap di videoin atau gimana. Kadang rasa capek itu bener-bener menghantui loh teman-teman. Nggak tahu ya, pokoknya saya cuman berjuang untuk bisa ngevideoin. Selagi saya mampu, saya akan tetap videoin gitu. Soalnya kadang rasa bosan itu menghantui teman-teman, rasa capek dan sebagainya. Tapi ya mau gimana lagi ya, saya sudah niatnya kalau ada servisan yang masuk selagi saya masih kuat untuk menahan rasa bosan ini, rasa capek ini, ya saya akan videokan ya teman-teman, untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi solusi ya dalam memperbaiki keluhan-keluhan per-HP-an. Oke teman-teman, biar gak panjang lebar ya, saya membahas tentang kecapean saya itu. Ya sudahlah, kita fokus aja dengan HP ini ya. HP ini kemarin datang ke konter saya itu dengan keluhan HP sering restart sendiri. Oke, saya coba dulu ya teman-teman. Mohon maaf, suara saya lagi serak ya teman-teman. Oke, ini posisinya bisa dihidupin ya. Kata pelanggan saya itu, ini HP-nya sering mati, sampai logo Mi mati gitu, terus hidup lagi, sampai logo Mi mati, terus hidup lagi. Ini sebenarnya kasus sudah biasa gitu ya teman-teman. Saya pun juga sudah sering nanganin. Cuman dalam kasus yang seperti ini teman-teman, ini biasanya disebabkan, bisa jadi dari keseringan HP dibuat main sambil dicas ya teman-teman. Jadi posisinya itu HP dibuat main game misalnya gitu ya, main game lalu sering dicolokin kabel charger gitu. Itu salah satu penyebabnya ya teman-teman, atau bisa jadi jatuh dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, jika teman-teman punya permasalahan yang sama seperti ini, maka solusinya sebenarnya banyak juga ya teman-teman. Solusinya nggak melulu satu kondisi HP yang seperti ini solusinya cuma satu, enggak. Soalnya macam-macam. Bisa jadi ini dari apa? Bisa jadi dari tombol on off. Nah, bisa jadi tombol on off ini ya teman-teman, bisa jadi tombolnya lagi error. Jadi dia hidup sendiri, hidup mati gitu. Atau memang bisa jadi juga karena software, karena sistemnya yang lagi error, crash, kena apa, kayak kena virus dan sebagainya, atau terlalu banyak penyimpanan penuh dan lain sebagainya.
atau bisa jadi juga gara-gara baterai teman-teman. Oke, karena kemarin pelanggan saya itu mengadu, bilangnya itu tolong di flash ya mas ya gitu katanya. Oke, saya layani aja gitu ya. Ini mau di flash, iya di flash aja biar sekalian fresh katanya. Itu kayaknya softwarenya yang kena. Oke, sudah, kalau itu permintaan dari pelanggan saya coba aja teman-teman. Akhirnya saya flash ya teman-teman. Akhirnya saya flash. Setelah di flash ternyata HP masih begini. HP masih begini. Artinya sudah bukan lagi ranah software ya teman-teman, bukan firmware lagi yang error, bukan software lagi yang minta diperbaiki, tapi ada pada bagian hardware. Oke, hardware itu komponen pendukung semuanya ini teman-teman. Jadi termasuk baterai, mesin dan lain sebagainya itu terbilang komponen hardware. Dan setelah saya cek teman-teman, saya coba menghidupkannya menggunakan sambil lalu di charger ya teman-teman. Ini dibuka dulu baterainya, setelah itu kita charger. Oke, nah setelah di charger dia langsung hidup seperti ini. Oke, dia menunjukkan indikator baterai teman-teman, artinya bisa dibilang software itu masih normal gitu ya, masih normal. Kenapa? Karena dia menunjukkan indikator baterai dengan kondisi charging. Jadi kalau hijau seperti ini charging ya teman-teman, dalam posisi charging. Oke, selanjutnya coba kita hidupin. Dia bakal hidup nggak kalau sambil lalu di charging? Oke, HP-nya sudah mulai hidup ya. HP-nya sudah mulai hidup. Jadi analisa di awal itu teman-teman, kenapa saya nggak langsung analisa pada komponen hardware-nya? Karena saya tuh hanya ngikutin permintaan pelanggan saya gitu ya. Padahal saya pun masih ragu gitu. Kok bisa-bisanya pelanggan saya itu minta langsung perbaiki softwarenya gitu ya. Dan ternyata memang benar ya teman-teman, ini meskipun di charger tetap aja masih hidup mati gitu ya. Oke, kita lakukan perbaikan atau analisa dan perbaikan step by step teman-teman. Biasanya kalau seperti ini saya harus cek output dulu ya, output dari vibatnya ya teman-teman. Dia dalam kondisi di charger itu keluarnya berapa. Oke, kita coba cek ya. Untuk output dari vibatnya
pada bagian sini ya. Oke, dia fluktuatif teman-teman, artinya tegangannya naik turun, dan ini terbilang normal ya. Kenapa? Karena ini tidak ada beban baterai di sini, makanya dia fluktuatif, dia naik turun, jadi nggak ada hambatan yang menjadi beban sehingga IC charger bisa bekerja dengan baik. Artinya kondisi voltase yang seperti itu kondisi voltase normal ya teman-teman. Oke, dia bisa jalan sampai 4,4. Oke, saya anggap itu normal. Apakah ada bagian baterai yang kurang bagus ya? Karena memang keadaan baterai yang kurang bagus, saya coba cek dulu berapa voltase yang dikeluarkan oleh baterai. Dan baterai pun juga bagus ya teman-teman, keluar 4,2 volt. Oke, karena ini bisa dibilang normal ya, ini bisa dibilang normal untuk semua voltasenya, baik dari voltase mesin maupun voltase baterai. Cuman kadang-kala teman-teman, untuk baterai Xiaomi itu memang agak hang ya. Hangnya itu gimana ya, dia memunculkan voltase ampere yang sesuai, tapi kadang dia memunculkan tegangan voltase yang sesuai, tapi kadang ampernya menurun teman-teman. Nah, itu disebabkan apa? Biasanya dari pengalaman kami itu disebabkan oleh fuse ya, fuse yang sudah mulai melemah. Ini ya teman-teman, fuse itu semacam resistor atau L ya, yakni penyambung antara jalur pada bagian ini, pada bagian min ya, pada bagian minus baterai menuju ke konektor baterai ya teman-teman, menuju ke sini. Jadi ini bisa menentukan baterai itu, kualitas baterai jadi buruk atau masih bagus. Salah satu faktornya adalah ini teman-teman. Coba kita buang dulu ya, langsung kita jumper aja menggunakan kabel jumper. Baterai seperti itu maksudnya baterai dalam kondisi yang seperti ini itu terjadi karena ya itu tadi teman-teman, sering dimainin sambil dicas gitu. Itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dalam kondisi kalian bermain game
dalam kondisi kalian bermain game, lalu sambil di charger atau dicas, baterai itu akan terjadi dua fungsi, teman-teman. Fungsi pertama adalah menyuplai mesin tegangan. Fungsi kedua adalah menerima tegangan. Sehingga baterai itu akan lebih cepat rusak, ya. Sehingga baterai itu akan lebih cepat rusak. Kenapa? Karena sering bekerja penuh, teman. Oke, kalau sudah dijemper seperti ini, ya. Ini sudah kuat jemperannya. Langsung kita kembalikan seperti semula. Oke, kita masukkan kembali yang rapi, teman. Oke, ini sudah kembali seperti semula. Lalu coba kita pasang kembali, ya, baterainya, dan kita tes hidupkan lagi. Siapa tahu sudah normal, ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu proses booting dan lalu masuk ke reboot. Oke, kita reboot dulu, ya. Ini kayaknya oke, aman-aman. Reboot system. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami hal seperti ini di luar sana, teman-teman itu nggak usah khawatir, teman-teman. Teman-teman itu bisa coba metode yang seperti ini atau cara seperti ini bisa teman-teman lakuin
karena bisa jadi salah satu penyebabnya ya karena fuse baterainya itu mengalami drop atau nilai resistansinya itu sudah tidak lagi sama dengan yang dibutuhkan baterainya gitu ya. Oke, karena ini kemarin habis di flashing sesuai permintaan pelanggan, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Padahal bisa jadi HP ini nggak sampai habis atau kehapus file-filenya ya. Tapi ya sudahlah, karena ini memang sudah permintaan dari orangnya sendiri, mau tidak mau saya flash gitu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semua yang lagi menonton, saya sarankan teman-teman itu lebih mempercayai pada teknisi ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka insya Allah sudah lebih berpengalaman gitu ya untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini maupun kasus-kasus yang lain. Jika teman-teman menganalisa sendiri hanya menonton YouTube, ini seperti ini dan ini seperti itu, walaupun kadang ada benarnya juga ya. Seperti saya ini ngasih tahu seperti ini ngasih tahu ke teman-teman melalui tutorial ini. Ya ini karena kebetulan saja HP-nya ini dengan kerusakannya seperti ini, lalu perbaikannya seperti ini gitu loh. Tapi kadang ada juga teman-teman HP yang kasusnya seperti ini tadi, hang logo mati, itu gara-gara software. Memang ada gitu ya. Jadi menurut saya pribadi teman-teman, saya menyarankan percayakan saja semua pada teknisi di mana teman-teman berada, lalu minta tolong saja gitu, analisanya yang betul, jangan sampai salah-salah. Biasanya teman-teman, bagi teknisi yang sudah berpengalaman, dia sebelum melakukan sesuatu pada HP-nya mesti konfirmasi dulu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alangkah baiknya jika teman-teman tidak mampu dilakoni sendiri di rumah, silahkan untuk lebih pastinya dibawa ke counter terdekat masing-masing. Seperti itu teman-teman. Tapi tidak apa-apa juga kalau teman-teman sudah pasrah mau dicoba-coba gitu ya di rumah, nggak apa-apa juga, nggak ada larangan juga ya teman-teman. Cuman risikonya semua yang akan terjadi pada HP Anda itu adalah risiko teman-teman sendiri. Jadi sebelum melakukan eksekusi pada HP sendiri, ada baiknya teman-teman ada baiknya teman-teman itu ya merasa aman-aman aja gitu. Maksudnya aman itu walaupun terjadi apa-apa ya sudah, ini sudah memang tanggung jawab saya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bagi teman-teman pemula, teknisi juga ya harus hati-hati biar nggak nombok tool terus. Kan kalau nombok tool kita juga yang rugi teman-teman, kan gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Selagi masih bisa cuan, ngapain mau nombok gitu ya, ngapain mau rugi. Oke teman-teman, saya rasa HP-nya sudah normal ya, nggak ada kendala lagi. Dan intinya pada kasus kali ini, kasus yang mungkin sama dan banyak terjadi di
luaran sana yang seperti ini kasusnya, jadi hidup mati gitu ya, hidup mati, hang logo hidup mati, itu terjadi karena bisa jadi satu disebabkan oleh tombol on off yang error ya, tombol on off yang error. Kedua bisa jadi karena software memang ya, dan ketiga bisa jadi dari baterai, fuse baterai sudah mulai melemah. Jadi intinya teman-teman bisa lakukan dari hal yang mudah dulu ya, yang mudah dulu seperti halnya ya ngereset HP-nya gitu ya, 3 jari. Untuk bagi teman-teman yang di rumah bisa seperti itu, atau di flashing terlebih dahulu, atau bahkan jika masih eman sama file-filenya bisa dicoba yang cara saya barusan ya teman-teman, di jumper fuse-nya itu. Dan jika masih sama, masih mati-matian seperti itu, coba dicek pada bagian on off-nya. Dan jika masih sama, semua cara yang sudah saya sampaikan dari tadi sudah dicoba semuanya tapi tetap masih hidup mati, silahkan langsung dibawa ke counter service terdekat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu apa ini ya, tutorial ya, solusi lah. Sampai di sini dulu solusi pada HP kali ini, HP Xiaomi Redmi 9. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga ya teman-teman. Silahkan teman-teman komen jika ada pertanyaan, dan apabila ada kesalahan dari saya mohon koreksiannya juga sampaikan di kolom komentar. Saya bicara terlalu bertele-tele dan sebagainya, atau bahkan penyampaiannya kurang jelas dan sebagainya, minta tolong sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Soalnya kenapa? Karena itu bagi saya sebuah pembelajaran ya teman-teman. Koreksian dari teman-teman itu adalah sebuah koreksian bagi saya untuk memperbaiki diri ya, untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kualitas tutorial saya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.